Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapilah kami semua. Lembutkan hati setiap kami. Sehingga kami benar-benar boleh membuka diri untuk firman-Mu. Mengerti dan menghidupi. Tambahkan hikmat kepada anak-Mu ini yang sangat terbatas. Tetapi hamba percaya keterbatasan anak-Mu ini tidak menghalangi Engkau menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada jemaat di tempat ini. Oleh sebab itu ya Bapak, berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dan segala hormat, kemuliaan, kepujian, kejayaan hanya bagi Engkau, Allah satu-satunya yang benar. Di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat sore ya, senang sekali kita bisa kembali jumpa di hari Minggu yang ketiga, walaupun di luar tadi cuacanya mendung ya, tidak begitu menguntungkan, tetapi Bapak Ibu Saudara berkenan hadir dan saya percaya itu merupakan kehausan Bapak Ibu Saudara akan kebenaran. Dan saya percaya apabila Bapak Ibu Saudara datang dengan rasa haus yang tinggi, dengan gairah yang menyala-nyala, saudara pasti akan membawa pulang berkat-berkatnya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tema pada sore hari ini adalah kesetiaan yang teruji. Saya akan awali dengan satu statement atau pernyataan bahwa kesetiaan itu belum bisa dikatakan kesetiaan kalau belum teruji. Dan saya sangat percaya dan Bapak Ibu Saudara pasti juga setuju kalau Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan, dan memang seharusnya demikian, kita memiliki kesetiaan yang teruji. Katakan amin. Khususnya kesetiaan di dalam melakukan kehendak Bapa. Kenapa bisa begitu saudara? Karena kita mau menerima atau tidak, kita mau percaya atau tidak, dasar penghakiman kelak itu adalah apakah kita orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah diberi Injil dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu melakukan kehendak Bapa atau tidak dalam hidupnya. Kalau seseorang yang sudah dipilih melakukan kehendak Bapa, maka dia akan diterima di kerajaan surga nanti. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus sendiri yang berkata, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Walaupun Alkitab mencatat prestasi kerohanian kita bagus, bisa usir setan, bisa tumpang tangan orang sakit sembuh, bisa bernubuat. Tetapi sayang, tidak akan dikenal Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 saudara. Pertanyaan yang bisa muncul begini, bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan yang teruji itu? Nah, di sini saya renungkan, saya coba lihat tokoh-tokoh Alkitab dan ternyata yang paling ideal, yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Maka untuk memiliki kesetiaan yang teruji, ya, kita harus mau belajar dari Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu mengerti, ya, kenapa Bapaknya mengutusnya untuk datang ke dalam dunia ini.
yaitu untuk menebus dosa semua manusia. Ya, melalui apa? Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Ini penting ya. Menebus dosa semua manusia dengan jalan mati di kayu salib. Seperti dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 17 ya. Sangat jelas dinyatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Memang Tuhan Yesus hakim yang agung, tapi nanti kedatangannya yang kedua. Waktu dia datang yang pertama, tujuannya jelas dikatakan di sini untuk menyelamatkan dunia oleh karena dia, oleh karena nyawanya, oleh karena darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Itu maksudnya. Itulah kehendak Bapa untuk putra tunggalnya, yaitu Yesus. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa itu dengan setia sampai akhir. Tugas yang diemban dari Bapanya diselesaikan dengan baik sampai akhir. Alkitab menuliskan di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ya, di mana setelah semuanya dia kerjakan, Tuhan Yesus berkata, "It's over," sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedangkan di bagian lain di dalam Alkitab, di dalam Filipi 2 ayat 8 meneguhkan pernyataan ini, di mana dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Taat di sini artinya setia. Setia sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu artinya apa? Kesetiaan Tuhan Yesus itu dilakukan sampai akhir. Artinya dia menyelesaikan rencana Bapanya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul, bagaimana kita bisa tahu kalau kesetiaan Yesus itu teruji? Kan kita mau belajar dari Tuhan Yesus, ya, kesetiaan yang teruji. Lah pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa kesetiaan Yesus itu sudah teruji? Ini poin penting, saudara. Saya catat cukup banyak di sini, ada 5, saudara. Yang pertama, ya, Tuhan Yesus tidak menuruti kemauan iblis. Dicatat di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Walaupun dia lapar, ya, walaupun Yesus bisa mengubah batu menjadi roti, tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Walaupun kalau Yesus menjatuhkan diri dari bukit yang tinggi atau dari bubungan bait Allah, pasti malaikat surga akan menolong. Tetapi permintaan iblis itu tidak juga dituruti, saudara. Ya. Walaupun Tuhan Yesus itu akan diberi, diiming-imingi semua fasilitas yang ada di dunia ini, dunia beserta seluruh isinya akan diberikan kepada Yesus. Tetapi Yesus tetap tidak bergeming, menolak. Demi apa? Demi kesetiaannya kepada Bapanya yang di surga. Itu teruji, saudara. Itu terjadi di awal pelayanannya. Baru mau memulai pelayanan, sudah diuji, saudara. Selanjutnya apa? Selanjutnya ketika dia melayani tentunya, ketika dia memberitakan Injil, juga terjadi banyak penolakan-penolakan. Bahkan berulang kali akan dibunuh, saudara. Tetapi Yesus tetap kekeh, tetap teguh memberitakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Walaupun mendapatkan penolakan-penolakan, walaupun diancam untuk dibunuh.
Jelas di dalam Lukas 8 ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan surga. Perhatikan, memberitakan Injil kerajaan Allah, bukan Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di bagian yang lain, Yohanes 1 ayat 11, dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, saudara. Bahkan di dalam Matius 8 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sampai sempat berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Ditolak. Ditolak, tidak hanya pribadinya, tetapi juga pengajarannya ditolak, saudara. Di dalam Matius 12 ayat 14, dikatakan orang-orang Farisi itu bersekongkel untuk membunuh dia. Jadi Tuhan Yesus pada saat melayani itu jadi TO, saudara, target operasi. Oleh siapa? Orang-orang Farisi. Oleh siapa? Mereka-mereka yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus datang itu bukan membawa damai, Alkitab berkata, tapi membawa pedang, saudara. Ya, artinya Tuhan Yesus itu melawan arus. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, berat. Dari sini kita tahu apa? Kita tahu bahwa sejak awal pelayanan Tuhan Yesus itu memang tidak mudah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Ya, saudara. Tidak hanya pada zamannya Tuhan Yesus. Pada zamannya Rasul Paulus juga begitu, saudara. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja. Maksudnya apa? Kamu itu diam saja, kamu itu menerima saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, maksudnya memang nyatut nama Yesus. Tetapi yang diberitakan bukan Injil kerajaan Allah. Jelas di sini, ya. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, yang telah Paulus dan teman-temannya beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, saudara. Bukan Injil kerajaan Allah, tapi Injil yang lain. Bahkan jelas, terang-terangan, ya, orang-orang pada masa itu mendatangkan guru-guru yang bisa memuaskan telinga mereka. 2 Timotius 4 ayat 3. Sangat jelas dikatakan di sana, ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi kita perhatikan, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, memberitakan Injil yang murni, ya, Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah, itu memang tidak mudah. Di gereja akhir zaman, di mana kita hidup saat ini, juga sama Bapak Ibu Saudara. Injil yang lain itu juga tetap ada. Ya, yang diberitakan bukan Injil kerajaan Allah, bukan Injil kerajaan surga, tapi Injil kerajaan dunia. Bagaimana orang-orang dimotivasi supaya bisa, ya, menikmati kenyamanan hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa hanya mengalami yang namanya berkat-berkat jasmani dan mujizat-mujizat dari Tuhan, saudara. Ya, tidak diberitakan secara kuat. Memang kita bisa ngomong, ada Pak itu diberitakan yang namanya pertobatan. Diberitakan kok, disampaikan juga tentang pikul salib. Disampaikan juga tentang surga. Disampaikan juga tentang penghukuman, penghakiman. Betul. Tetapi tidak secara kuat, saudara. Akibatnya apa? Kalah kuat dengan pengaruh-pengaruh dunia yang ada.
Sehingga apa? Sehingga ketika gereja ya tidak habis-habisan, tidak serius betul, tidak keras di dalam menyampaikan kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu tidak akan tertanam di hati setiap jemaat, saudara. Ada tekanan-tekanan dari luar. Maksud saya misalnya di tempat-tempat tertentu, wilayah-wilayah tertentu, kekristenan mendapat tekanan intimidasi. Ya, orang Kristen dikejar-kejar ada, gereja untuk mendirikan gereja susah ada, itu kenyataan. Itu dari luar. Sedangkan dari dalam sendiri kita itu diperhadapkan dengan pengajar-pengajar Injil yang lain itu. Jadi berat untuk menanamkan kepada jemaat Injil yang murni. Saudara bisa ngerti saudara? Jadi kalau tidak tegas, tidak diulang-ulang, tidak akan cementel saudara. Apalagi dilakukan. Wong ditekankan secara kuat saja, meleset saudara. Kenapa? Karena pikiran kita tuh sudah terlanjur dicemari oleh dunia, filosofi-filosofi dunia. Nah itulah sebabnya kita harus membuka diri. Ya, kita lihat pada waktu itu, Yesus teruji, walaupun akan dibunuh, dia tetap memberitakan kerajaan Allah. Amin saudara. Kemudian yang ketiga, ya, Yesus memadamkan keinginannya demi melakukan kehendak Bapaknya. Nah di sini sebenarnya Yesus itu sudah hampir nggak kuat saudara. Nggak kuat kenapa? Ya karena itu tadi berbagai ancaman, ya penolakan-penolakan, sehingga sebagai manusia murni saat itu ketika mengenakan tubuh daging, Tuhan Yesus juga memiliki keinginan, ya, memiliki kehendak sendiri. Sehingga rasa-rasanya Tuhan Yesus tuh pengennya udahlah, nggak perlu tak selesaikan pekerjaan Bapak ini. Udahlah aku nggak perlu mati di kayu salib, nggak kuat. Dia bergumul sampai keringatnya seperti darah. Dikatakan seperti itu. Itu terjadi di Taman Getsemane. Dicatat di dalam Matius 26 ayat 39. Ya. Sehingga dari mulut Yesus sendiri sampai keluar perkataan, ya Bapa sekiranya boleh. Cawan ini, maksudnya cawan penderitaan ini. Tuhan Yesus itu menderita, ditolak, diancam, dianiaya. Sekiranya boleh lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali Tuhan Yesus memohon kepada Bapaknya dan doanya didengar. Ya, karena serius, karena sungguh-sungguh. Ini merupakan ujian. Makanya kesetiaan Yesus itu teruji, saudara. Yang keempat, Yesus itu tetap fokus pada rencana Bapa. Fokus kepada rencana Bapa. Dia tidak buka celah sedikit pun untuk suara-suara atau bisikan-bisikan yang bukan berasal dari Bapa, yang berasal dari iblis. Dan itu terjadi, ya, ketika Tuhan Yesus cerita kepada orang-orang dekatnya, kepada muridnya, dia cerita tentang bakal penderitaan yang harus dialami. Dia cerita bahwa sesaat lagi aku harus pergi ke Yerusalem. Aku akan menerima aniaya, aku akan menderita, dan nanti aku akan dibunuh di sana, bahkan aku akan disalibkan. Tahu enggak saudara, ini orang dekat Tuhan Yesus, ini muridnya sendiri, kemana-mana ikut. Tetapi Petrus berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi pada engkau guru. Sepertinya bagus, membela gurunya. Tetapi tanpa sadar ini bisikan iblis. Karena kalau itu terjadi Yesus tidak pergi ke Yerusalem. Maka dia tidak akan mati di kayu salib. Rencana Allah gagal total saudara. Amin. Itulah sebabnya di dalam Matius 16 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau batu sandungan. Petrus dikatakan seperti itu. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tentu kalau Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Itu bukan berarti membenci Petrus. Atau mengkata-katai Petrus sebagai iblis. Bukan. Tetapi dia menghardik iblis yang sudah merasuki pikiran Petrus.
Amin saudara. Tuhan Yesus bisa seperti itu kenapa? Karena dia fokus, mata hatinya tertuju kepada rencana Bapa. Dan yang kelima, ya, Yesus tetap mempercayai Bapa. Enggak mudah saudara, enggak mudah. Ketika saat-saat tertentu sebagai manusia butuh teman, ya butuh orang yang barangkali bisa memberikan rasa tenang. Tetapi saudara tahu bahwa sekali lagi muridnya yang dikasihi, ya murid yang dikasihi itu apa? Yohanes, Yakobus, Petrus, ya kan? Ini Petrus menyangkal bahwa dia kenal dengan Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Coba saudara, kalau saudara kenal seseorang, orang itu saudara tolong, orang itu saudara selamatkan dari usahanya. Lalu ketika bertemu di satu tempat saudara lagi suasananya enggak pas ya, saudara lagi butuh teman. Lalu saudara tunjuk, dia mengatakan aku enggak kenal tuh. Siapa orang itu? Aku enggak kenal. Sakit enggak saudara? Sakit enggak? Sakit sekali. Itulah sebabnya di dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ya Allahku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya Tuhan Yesus ditinggalkan saudara. Tetapi saudara, pelajaran berharga. Ya, Tuhan Yesus tidak mencurigai Bapaknya, bahkan tetap mempercayainya. Di mana setelah semuanya selesai, seperti tadi sudah kita baca, Yohanes 19 ayat 30 ya, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Diserahkan kepada siapa? Bapaknya yang di surga. Itu artinya Yesus tetap mempercayai Bapaknya dalam segala keadaan. Mempercayai Tuhan dalam segala keadaan bukan satu hal yang mudah, saudara. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita juga memiliki kesetiaan yang teruji dalam melakukan kehendak Bapa? Itu harus kita persoalkan. Memang kita harus tahu kehendak Bapa untuk putra tunggalnya, untuk Yesus, dan kehendak Bapa untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu beda alias tidak sama, saudara. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kehendak Bapa atas putra tunggalnya itu untuk menjadi juru selamat dunia. Betul? Tetapi kalau untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, enggak. Bukan untuk jadi juru selamat dunia. Ini keselamatan yang sudah diawali atau sudah dikerjakan Kristus dengan mati di kayu salib. Ya. Kehendak Bapa terhadap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya kita itu menerima karya keselamatan itu. Untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Untuk kembali diserupakan dengan Kristus. Karena itu tujuan kita itu dipilih. Tidak saya catat di sini, tetapi di dalam Roma 8 ayat 29 itu dikatakan begini. Sebab mereka yang dipilih dari semula, ditentukan juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jelas toh? Saudara dan saya kan sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Betul? Di sini jelas supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah aitios, penggubah yang bisa mengubah hidup Bapak, Ibu, Saudara. Dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Ya, dari yang harusnya mengalami kebinasaan kekal menjadi beroleh hidup yang kekal. Ya, supaya yang tadinya tidak bisa kembali serupa dengan Bapa bisa kembali serupa dengan Bapa.
Supaya yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah bisa kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Artinya harus selalu berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa memuaskan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya pujian tadi tepat sekali, saya ulang makanya. Ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, baik itu suka ataupun duka, baik itu kelimpahan atau kekurangan, baik itu sehat atau sakit, ya. Kita itu harus selalu memiliki sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang benar adalah sikap hidup yang menghormati dan menghargai perasaan Bapak. Bapak Ibu Saudara pasti punya orang-orang yang saudara kasihi dan Bapak Ibu Saudara menghargai perasaan mereka. Amin Saudara. Bapak Ibu Saudara juga harus bisa menghargai pikiran dan perasaan Allah. Karena Allah walaupun tidak kelihatan, walaupun itu roh, tapi benar-benar nyata, benar-benar ada dan benar-benar hidup dan benar-benar bisa dialami Saudara. Masalahnya kita tidak serius untuk mengalami Tuhan, saudara. Dengan berkat-berkat lahiriah, ya kesuksesan dalam materi, tabungan yang memadai di bank, dengan beroleh kedudukan, memiliki jabatan yang tinggi, kita pun diuji, saudara. Apakah dengan berkat-berkat lahiriah yang Tuhan sudah berikan itu, kita sembarangan memakainya karena punya kedudukan, lalu kita semena-mena kepada orang kecil, saudara. Karena memiliki jabatan, ya, lalu sombong, saudara. Karena memiliki uang banyak, punya relasi pejabat, lalu berpikir, ya, bahwa segala sesuatunya adalah hasil usahanya. Padahal itu semua berasal dari Allah. Itu pemberian dari Tuhan. Saudara berjuang mati-matian, kalau Tuhan tidak berkati nggak mungkin sukses. Amin saudara. Tetapi rata-rata kebanyakan ya orang lupa kalau sudah nyaman, aman, nggak ada ancaman, semua berjalan mulus, langsam ya saudara. Kadang-kadang kita lupa, kita jadi sombong, kita jadi mengandalkan diri sendiri. Kalau enggak ya mengandalkan relasi saudara. Karena punya relasi pejabat tinggi. Ya, kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan saudara. Kemarin di sinode kami di GBIS diadakan National Meeting Conference. Ya, ada 2 pembicara di mana di situ disampaikan salah satunya di Jepang, saudara. Di Jepang itu kekristenan nggak laku. Pemeluk agama Kristen cuma 0,8% dari jumlah penduduk. Ya, generasi mudanya itu 7 tahun lalu loh saudara, generasi mudanya nggak ada yang tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak bermanfaat dalam hidup ini. Dikatakan demikian, semua sudah ada jawabannya, semua bisa diatasi, ya, nggak ada yang susah dengan adanya teknologi yang begitu maju, ya, di Eropa, di negara-negara Barat, yang mana sudah memakai robot, ya, manusia semakin mengandalkan dirinya sendiri. Memang tidak diucapkan, tetapi dari sikap hidupnya menunjukkan bahwa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi melalui berkat-berkat jasmani kita juga diuji. Saya berharap ketika kita diberkati, kita bisa memiliki sikap hidup yang benar. Kita tahu betul bahwa semua dari Tuhan. Maka kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya berkata begini, bukan berarti saudara harus menjadi donatur terbesar di gereja, enggak. Atau saudara harus jual liontin, perhiasan saudara diserahkan ke gereja, enggak saudara, enggak. Tetapi saudara jangan sembarangan hidup dengan materi saudara.
Tetapi ingatlah saudara, Alkitab mengajarkan pola hidup sehat versi Yesus. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Kenapa kita diberkati lebih? Karena supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa berguna bagi Tuhan dan kerajaannya saudara. Tapi seringkali kita lupa. Kalau untuk diri kita sendiri, enggak hitungan saudara. Tetapi kalau untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Untungnya tidak ada di sini saudara. Di sini baik-baik ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Begitu pula keadaan yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan. Ya saudara, di luar ekspektasi kita. Kita sakit, kita doa, Tuhan gak sembuhkan. Kita menjerit, Tuhan aku gak kuat. Tuhan diam saudara. Kita butuh pertolongan, mentok saudara. Biasanya kita akan usaha dulu, cari relasi, cari orang yang bisa menolong, mentok saudara. Kita butuh pertolongan, tapi seakan-akan Tuhan biarkan kita menghadapi persoalan kita sendiri. Ya saudara, di sini merupakan ujian juga. Apakah kita bisa menghargai keputusan Tuhan itu? Apakah kita bisa menyadari bahwa dalam kesemuanya itu ada berkat tersembunyi, disguise blessing, di mana kita lagi diserupakan dengan Kristus, saudara? Apakah dalam keadaan seperti itu, ketika terpojok, kita masih bisa mempercayai Tuhan, saudara? Ya, biasanya kalau kita dapat persoalan masalah yang berat, yang kita lakukan tuh kita atasi dulu sendiri. Kita cari pertolongan dari sana sini. Kalau nggak bisa, kita akhirnya berdoa, kita berpuasa, kita rajin ke gereja. Itu fasenya seperti itu, tingkatannya seperti itu, saudara. Tetapi ketika Tuhan tidak tolong juga, biasanya memang tidak semua, tapi umumnya putus asa. Lalu dia meninggalkan gereja. Lalu dia tidak berdoa lagi. Tidak baca firman. Tidak seperti Daniel. Waktu dia diangkat menjadi pejabat oleh Nebukadnezar. Ya. Walaupun dia diancam. Ya. Kalau tidak menyembah raja dalam sebulan ke depan akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara tahu, Daniel dicatat dalam Alkitab. Seperti biasanya dia berdoa menghadap Allahnya 3 kali sehari. Itu artinya saat dia diberkati, dia ingat Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ketika diberhadapkan pada ancaman, Daniel juga lakukan hal yang sama. Amin. Begitu juga Sadrah, Meshach, Abednego. Kita tahu diancam kalau tidak menyembah patung emas yang raja buat. Maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Enggak main-main saudara. Baru mendekat gitu aja bisa. Sudah hangus saudara. Tetapi ya kesetiaannya teruji, tidak goyah saudara. Karena apa? Karena Sadrah, Meshach dan Abednego mengenal Allahnya. Siapa Allahnya? Mereka mengenal. Mereka tahu apa yang akan dikerjakan Allahnya. Seperti pujian tadi, gunung batu perlindungan saudara. Ya. Tuhan perlu tahu Allahku akan menolong aku. Tetapi sekalipun Allah yang kami puja tidak menolong. Tuhanku perlu tahu sekali-kali kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan buat. Luar biasa. Akhirnya apa? Tuhan tetap tolong saudara. Amin saudara. Itu pelajaran yang penting saudara. Artinya apa? Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan, kita bisa menerima dengan ikhlas sebagai satu bagian proses pendewasaan kerohanian kita. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan.
Seperti ketika anak Daud diambil Tuhan, ya, yang tadinya dia tidak makan, dia puasa, dia lalu mandi, dia berurap, dia masuk ke mezbahnya, ke bait Allah, dia sujud menyembah Tuhan, berdoa sebagai ucapan syukur. Itu luar biasa, saudara. Dan saya percaya ketika firman yang kambing hitam, gak menyalahkan siapa-siapa, gak menyalahkan keadaan, gak menyalahkan Tuhan, badai pasti berlalu. Gak ada yang sanggup bertahan, saudara. This shall pass too. Semua pasti bisa kita lewati bersama Tuhan. Saudara harus percaya itu. Kalau saudara percaya Allah kita hidup, saudara harus percaya bahwa saudara bisa melalui setiap pergumulan hidup saudara bersama Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika kita diremehkan, kita ditolak, kita ditipu habis-habisan, kita dijahati, kita dibully, kita difitnah, kita diperlakukan kasar, kita dipandang rendah, tidak dianggap, tidak dipandang memiliki kemampuan yang cukup, diabaikan, saudara. Ini pun merupakan satu ujian. Sikap hidup kita bagaimana? Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa dendam, sakit hati. Masalahnya saudara pilih mana? Apakah saudara tetap pilih marah, pilih bales, ya, pilih dendam, pilih kecewa? Itu pilihan. Kalau sikap hidup yang benar, saudara akan tetap diam, menyerahkan kepada Tuhan, bahkan berdoa buat mereka yang menyakiti saudara. Itu adalah sikap hidup yang benar, saudara. Jadi kalau kita ingin memiliki kesetiaan yang teruji, ya, kita harus selalu berusaha berkenan kepada Bapa. Jangan sampai memiliki sikap hidup atau reaksi yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa dalam setiap kejadian atau peristiwa yang saudara alami di dalam hidup ini. Ya, itulah sebenarnya yang dimaksud dalam Filipi 2 ayat 12. Di mana dikatakan kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kalau ini kan bahasa Alkitab, bahasa sehari-harinya yang saya sampaikan tadi. Saudara itu harus punya sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang memuaskan hati Tuhan. Sikap hidup yang menjaga pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, selain itu saudara, maksud saya kehendak Bapa atas kita kan supaya kita menyediakan diri untuk dikembalikan ke rancangan semula. Masih ada satu lagi saudara, ya. Allah menghendaki supaya kita terlibat dalam karya keselamatan yang sudah diawali dengan kematian Yesus di kayu salib. Ini sungguh berharga, ini sungguh berarti, ini sungguh bernilai bagi kita. Seharusnya begitu. Tapi kebanyakan orang percaya, rata-rata orang Kristen enggak menyadari ini, enggak menyadari. Kalau kita dilibatkan, artinya apa? Supaya yang diselamatkan itu bukan cuma diri kita, tapi orang lain juga bisa ikut terselamatkan. Maksud Allah seperti itu. Dan dia melibatkan saudara. Saudara dan saya dilibatkan sebagai agen-agen keselamatan. Nah, coba renungkan sebentar, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saudara menganggap itu penting enggak? Saudara menganggap itu berharga enggak? Karena jelas, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita akan disertai kalau kita jadi agen. Pertanyaannya, kalau kita enggak jadi agen, disertai enggak? Saudara bisa jawab sendiri. Betul ya saudara? Karena penyertaan Allah ternyata ada syaratnya saudara. Amin saudara. Nah, lalu pertanyaannya begini, kalau kita dikehendaki untuk menjadi pemberita kebenaran, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk dilibatkan dalam karya keselamatan, ya, caranya bagaimana?
Bagaimana kita bisa menjadi agen keselamatan, saudara? Caranya ya melalui sikap hidup kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada saudara. Sikap hidup kita itu sudah merupakan Injil, saudara. Orang percaya harusnya hidupnya itu Injil, kabar baik, suratan yang terbuka. Sehingga semua orang bisa membaca, bisa melihat Kristus di dalam diri kita, bukan melihat keris di dalam diri kita. Amin, saudara. Jadi tidak ada alasan lagi, karena sekarang kita tahu untuk menjadi pemberita kebenaran tidak harus aktivis gereja atau pelayan jemaat, bukan juga orang yang pandai bicara, bukan juga pendeta atau hamba Tuhan atau misionaris, bukan hanya mereka yang sekolah Alkitab atau lulusan sekolah tinggi teologi dengan gelar STH atau MTH. Bukan, saudara, tetapi setiap kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sudah diberi Injil dan sudah diberi Roh Kudus. Amin, saudara. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang bisa membuat hidup kita itu tidak serupa dengan dunia. Ya. Sedangkan Roh Kudus dimeteraikan itu Roh Allah supaya jadi pengawas, supaya bisa menuntun kita mengerti yang dimaksud firman itu apa. Kata-kata atau kalimat atau maksud dari ayat itu apa. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Roh Kudus juga yang akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk menjadi pelaku firman, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi semua kita bisa. Seperti dituliskan di dalam ini Efesus 1 ayat 13, berbicara tentang ketika kita percaya, kita diberi Injil, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sedangkan di dalam Kisah 1 ayat 8, ya jelas ini meneguhkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya kamu akan menjadi pemberita Injil. Mulai dari keluarga Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke seluruh bumi. Sekarang saudara renungkan, apakah saudara memiliki hati ya untuk keselamatan jiwa orang lain? Yang paling dekat aja ya keluarga besar saudara. Bagaimana? Apakah saudara sudah melakukan sesuatu? Apakah saudara sudah menjadi berkat? Apakah saudara juga sudah menunjukkan melalui sikap hidup saudara? Itu masalahnya, saudara. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan petang hari ini saya ajak kita berjuang untuk memiliki kesetiaan yang teruji dalam melakukan kehendak Bapa, supaya kelak kita kedapatan berkenan di hadapannya. Tetaplah setia di dalam ibadah, datang dalam persekutuan. Ada persekutuan doa pagi, persekutuan doa malam, ada persekutuan pelayan di tempat ini. Ayo datang, setialah di dalam berdoa, setialah di dalam baca firman, setialah di dalam menggumuli firman, setialah di dalam mencari Tuhan. Sampai saudara benar-benar menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Sampai saudara benar-benar bisa menghayati kehadiran dan kemahatauan Allah. Ya. Dimanapun saudara berada. Percayalah, saudara pasti bisa. Tolong sampaikan, katakan ke 11 saudara, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, mestinya kita akan pujikan ini, saya ganti pujian yang tadi. Karena tadi lebih cocok ya saudara. Tadi apa tadi? Semua yang menyenangkan hatimu, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyi gampang, tetapi kita untuk menghidupkan gairah itu susah. Karena saudara masih banyak punya keinginan. Saudara masih ingin memuaskan, ingin menyenangkan hati saudara sendiri, hati orang-orang lain. Itu yang membuat susah saudara. Oleh sebab itu, Roh Kudus sudah memberikan api di dalam hati saudara.
api itu akan hidup, akan menyala-nyala kalau Bapak Ibu Saudara hidupkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara diamkan, api itu makin lama makin redup, makin mati saudara. Oleh sebab itu, hidupkan gairah saudara. Hayati setiap kalimat dalam pujian ini, kita nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya, mari kita belajar. Semua yang menyenangkan hatimu. Haleluya. Semua yang memuaskan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia. Berapa banyak waktu yang saudara sudah buang? Tak ku lakukan kehendak Saudara hanya hidup Bapa. untuk kehendak saudara, keinginan saudara sendiri. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Akan ku tunda. Jangan ditunda lagi. Membuktikan cintaku dengan nyata. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Mari saya undang bangkit berdiri. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. lebih sungguh. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini.
segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kalau kesetiaan kami harus diuji Tuhan, biarlah kami tetap memiliki sikap yang benar. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalipun kesetiaan kami teruji, biarlah kami tetap terlibat dalam karya keselamatan-Mu Tuhan, mengemban amanat agung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat kesetiaan kami teruji, Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Bapa, dan terus pimpin kami untuk kami taat akan kebenaran firman-Mu sekalipun kesetiaan kami teruji. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, pakai beliau lebih lagi Tuhan, dengan urapan, otoritas, wibawa, kuasa yang daripada-Mu, hikmat, marifat yang daripada-Mu. Taruh perkataan-perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati pergumulannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan memberkati. Dan kami percaya saat kami menjadi pelaku firman-Mu, maka berkat yang sama kami terima. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat terkasih.